tasira minal muflihin wabil israri bin sadaqati fa inna sadaqata sirri tudbi'u ghadabar rabbi wa tudha'ifu ala sadaqatil alaniyati bi 70 dhifan wa tusallimu man tatruku min tatarruki riya'i al-mufsidi lil amali wa la tada' an tatasaddaqa kulla yawmin bi shay'in wa in qalla wa bakirun bihi fa innal balaya la yatafaqqahu wa la tuqayyid sa'ilan wa huwa bi babika walau tukhayyib wala tukhayyib salah itu. Itu fi'il mudhari ya. Wala tuqayyib sa'ilan waqfa bi Waqif. Nah, itu karena itu waqif gitu ya. Bibabika walau Antu'tiyahu tamratan fama gunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa in lam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu ilayyin minal qawli wa jamilin minal wa'di wa idza a'taita miskinan say'an fa azhir lahu al-bishru wal bashasha wastas'ir fi nafsika anna lahu al-minnata 'alaika liqabulihi minka 'irdan yasiran hasalalaka bisababihi minas thawabi qaffan law dalat dunya bihadabiriha fi muqabilihi kunta rabihan. Waqad warada anna luqmata wahidata yasiru thawabuha indallahi a'zama min jabali Uhud wa la yamna'uka min at-tasadduqi al-mukhafatal faqri fa inna tasaddaqa huwa alladhi yajlibul ghina wa in taraka sadaqa wa inna tarkas sadaqa wa inna tasadduqi huwa alladhi yajlibul faqra hatta innal ladina tasaddara anhu dunya law akhadha yatasaddaqu 'adal mudabbiru minha muqbilan ilaihi wa amsalah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala qala al-habib Abdullah bin Muhaddad faslan wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitr anka. Fasal selanjutnya ya 'alaika wajib atasmu atau hendaknya olehmu bi ikhraji zakatil fitr untuk mengeluarkan zakat fitrah anka terhadap dirimu wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu dan juga terhadap setiap orang yang kau wajib ya menafkahinya. Ya, jadi zakat fitrah itu kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai kepala keluarga ya. Wabil khususnya untuk diri sendiri maupun untuk ya orang-orang yang kita wajib untuk menafkahinya ya. Siapa aja yang wajib kita nafkahi? Satu yang pertama istri, terus anak kita dan juga orang tua kita atau anak-anak asuh kita atau budak ya, kalau zaman dulu ada budak. Wadzalika in istata'ta, yang demikian itu wajib in istata'ta jikalau engkau mampu ya. Jadi ima dua orang zakat, ima mustahik ya, atau muzaki ya. Tulis tuh ya, ima mustahik wa ima muzaki, dua doang. Apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Apa muzaki? Orang yang berzakat gitu ya. Jadi kalau orang yang berhak menerima zakat ya syaratnya 8. Siapa aja tuh? Asnaf, satu yang pertama fuqara, yang kedua masakin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima gharimin, orang yang berhutang, yang keenam ya orang yang keenam apa? Para budak, yang ketujuh, yang ke-7
Fi sabilillah. Yang terakhir ibnu sabil. Tulis tuh ya. Hafalin nih. Hafal enggak? Hafal enggak? Ulang. 1 apa? Fuqara. 2 masakin. 3 amil. 4 mualaf. 5 rikob budak. 7 barimin. Terus fisabilillah, baru ibnu sabil. Itu 8 asnaf tuh ya. Tapi dalam masalah zakatul fitr ini ulama berbeda pendapat dalam masalah pembagiannya ya. Ada yang mengatakan zakatul fitr itu dikhususkan bagi fuqara wal masakin ya. Bagi fuqara dan masakin. Jadi pembagian zakatul fitr itu khusus untuk fuqara dan masakin. Kenapa? Karena memang jelas orang-orang fakir miskin lah yang jadi objek daripada zakatul fitr, zakat di hari raya gitu ya. Adapun 8 asnaf tadi itu diberikan dari zakatul mal ya, zakat mal. Cuman sayang, seribu sayang, ini potensi zakat ini nggak berkembang di kita ya. Kenapa sih orang disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah ya? Tujuannya nomor 1, tujuannya adalah apa? Apa tujuannya, Jang? Orang zakat, infak, sedekah itu? Iya, pasti ridha Allah ya. Apa tujuannya? Tulis. Agar tidak harta itu hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Tuh. Ya. Agar harta nggak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Tuh, ya. Itu tujuan utamanya dari semua tuh, zakat, infak, sedekah ya. Disingkat ZIF apa? Zis ya, zakat, infak, sedekah. Ada yang nambahin ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Ziswaf ya. Nah, jadi tujuannya agar apa? Agar harta tuh nggak hanya orang kaya doang yang punya, orang miskin juga punya gitu. Bahkan memang sebegitu, itu merupakan sunatullah ya. Allah bikin di dunia lengkap, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang nanya gini, Sat ya, kalau Allah itu maha memberi rezeki, kenapa sih Allah nggak langsung kayain aja semua orang gitu? Iya, bener gak? Kenapa kita yang disuruh sedekah gitu? Ya, bisa gak Allah bantuin orang yang lagi susah? Bisa gak Allah bantuin orang yang lagi ngutang? Bisa, Allah bisa aja. Ya. Allah bisa. Antum semua yang ngaji kaya semua, bisa nggak? Wah, banget. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak jadikan kita semuanya kaya? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang biasa aja, ada yang miskin banget, ada yang melarat. Tadi buahnya miskin tuh ya. Kenapa? Kok nggak Allah jadikan semuanya kaya semuanya, sebagaimana pengennya kita kan gitu? Ya. Kenapa ya kira-kira? Nah, tuh nggak ada dagang cilok tar. Dagang cilok nggak ada, mana dagang cilok? Lagi main golep, cias main golep. Agak ngerti dah. Kang cilok main golep tuh. Kang sayur mana kok nggak dagang? Lagi di PIM. Cie, di PIM. Ya, rusak tatanan hidup ini nggak bener. Itu. Makanya Allah ciptakan orang tuh berbeda-beda agar jalan sistem kehidupan ini. Tuh. Ya. Tuh Allah bikin begitu. Udah husnuzon aja kan, nggak semua yang ngaji kaya kan ya. Kadang kan begini, mohon maaf ya, ada orang ngaji. Wah enak nih ngaji Ustaz Faris nih, gue bisa ngaji dagangan gue laku. Gue bisa ngaji tarikan gue, wah gacor. HP gue bunyi mulu, token gue nggak bunyi-bunyi lagi udah. Paling perut doang bunyi kerocok-kerocok. Besok rame kayak yang ngaji, wow rame. Sahabat habis ngaji pada gacor HP-nya. Pada kenceng tarikannya, rame. Cuman nggak begitu kan. Maka jangan ngajak orang begitu kalau ngajak ngaji. Ya. Karena tetap aja semua begitu. Ada yang susah, ada yang kaya. Makanya dia nggak mempermasalahkan itu. Barometer orang ngaji sukses bukan tuh orang kaya, bukan. Wah enak Ustaz Faris tuh. Pokoknya kalau murid Ustaz Faris kalau nggak alim kaya, enggak. Iya masa iya begitu? Kagak, nggak ada. Ya. Pasti tuh kayak milih-milih. Ya, mungkin bisa, mungkin gitu. Ya pokoknya yang ngaji mana kaya-kaya, yaudah yang miskin nggak usah ngaji. Bisa nggak?
Bisa yang ngaji yang ustadz aja, nggak usah yang bodoh-bodoh, nggak usah. Tapi kan nggak begitu, nggak sebanyak ini yang ngaji gitu. Jadi bisa aja seorang ustadz, seorang kiai punya murid kalau nggak kaya pinter gitu. Bisa aja, tapi pilih. Karena realita kehidupan nggak semua orang kaya, nggak semua orang pinter. Ada yang nyampe, ada yang kagak gitu. Makanya yang datang ke Mahya ada yang paham, ada yang kagak. Yang penting nasi uduk makan gitu. Iya. Mau paham mau kagak, yang penting nasi uduk saat gitu kan gitu. Husnul khotimah gitu. Begitu kehidupan. Ya. Allah udah atur semuanya. Waja'alnakum azwaja. Tuh. Ya. Ini saya buka tafsir, makna azwaja maknanya berpasangan. Artinya semua hal itu berpasangan. Semua hal ada pasangannya. Senang ada, susah kaya ada, miskin berat ada, ringan. Semua ada pasangannya. Sampai bagian terkecil daripada ciptaan Allah yang namanya atom, itu punya pasangan. Bagian terkecil yang kita nggak bisa lihat kecuali pakai mikroskop, itu ada pasangannya. Bagaimana kita yang gede-gede gitu. Nah jadi besok kalau antum ngajar jadi ustadz, antum kerja, antum punya rumah tangga, udah jangan kaget lagi kalau susah. Jangan bangga kalau kaya, karena semua muter. Sekarang miskin, besok kaya. Sekarang kaya, besok miskin. Bisa jadi begitu. Ya. Miskin mulu kasihan. Kalau kata Sadawi, gembel di dunia, gembel di akhirat. Ya salam. Alhamdulillah. Di dunia gembel, di akhirat gembel juga kan, kasihan ya. Mending di sana ganteng kaya kan gitu. Yarin dah di sini gembel nggak apa-apa, di akhirat kita kaya punya istana nggak apa-apa. Ya. Jelas ya. Jadi barometer orang sukses ngaji bukan apa tadi? Bukan kaya, bukan. Oh nih Bang Budi baru banget ngaji udah beli mobil lagi. Oh. Besok Ijal makin rajin ngajinya nih. Minta jadwal sesat ngajar di mana aja gitu. Enggak gitu ya. Ya. Apa yang bisa? Nah nih, apa yang bisa didapat orang yang ngaji dan semuanya bisa dapat? Apa itu? Ghinan nafs, kaya hati itu bisa. Ya. Bisa dijamin orang yang ngaji bener punya kekayaan hati. Itu bisa dijamin. Semuanya bisa. Asal Allah kasih bisa. Tapi nggak mungkin Allah ngasih antum kaya semua, nggak mungkin. Ya, gitu. Mungkin kalau dinisbahkan kepada kekuasaan Allah, tapi Allah nggak bakal kasih itu, karena rusak nih. Tuh, rusak. Ya, makanya aneh seneng kalau ada di antara jamaah kita yang susah. Kenapa ada yang susah? Ya, biar yang kaya bantu. Kembali lagi konteks awal, bisa nggak Allah ngasih orang yang ngutang duit? Bisa nggak Allah nolongin langsung semua orang, nggak ada yang susah? Bisa. Jawabannya apa? Kenapa Allah nggak begitu? Untuk menguji hambanya. Tuh. Allah jadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Untuk menguji kita, semua untuk menguji kita, beneran. Orang kaya punya duit banyak, didatengin sama orang miskin, kan nguji dia. Ya. Nguji. Ya, ntar kita bahas nih, apa yang Allah akan kasih buat orang yang sedekah tuh. Orang yang punya ilmu di depan orang yang nggak punya ilmu, kan nguji dia, sombong nggak nih hamba nih, bakal ngajarin apa, bakal ngerendahin. Ya. Orang yang ganteng di depan orang yang kurang ganteng, sombong nggak nih? Semua ujian. Ya. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita punya sekarang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kembali lagi untuk apa? Ujian. Ya, kalau malaikat ada yang nanya gitu, Ustaz, kalau Allah tahu segala apa yang dikerjakan hambanya, kenapa mesti ada malaikat? Kenapa mesti dicatat, kan begitu ya? Ya, berarti Allah nggak bisa, bukan begitu jawabannya. Ya, kalau malaikat mereka to'iin, mereka udah taat sama Allah. Jawabannya agar manusia nanti di hari kiamat itu punya bukti, karena persidangan Allah persidangan yang paling adil. Ya, kemarin kasus Mirna nggak kelar-kelar tuh, kenapa? Karena CCTV-nya kealangan namanya tas. Kealangan namanya barang. Tapi kalau CCTV Allah, oh enggak. Ya, orang nggak bisa ngelak. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksinya bukan lagi alam semesta, bukan lagi tembok, bukan lagi lantai. Tangan, kaki akan menjadi saksi itu. Ya. Ditambah masih ngelak. Kelarin dah catatan malaikat tuh. Jam sekian, pukul sekian, ente begini,
makan cilok 5 ngakunya 3 gitu. Jam sekian, waktu sekian, ya makan cilok gede 3 ngakunya kecil. Ciloknya kecil, ini cilok yang kecil tadi 3 begitu. Tuh ada catatannya tuh udah. Makanya dalam hadis begitu, ada seorang hamba ketika disidang oleh Allah, ya fulan, engkau ngerjain ini ya? Ini ya? Tuh hamba dalam hadis, iya ya Allah, saya ngerjain. Udah nggak bisa ngelak udah. Ente buat begini ya? Iya ya Allah, iya. Ente begini ya? Iya ya Allah, bener, iya bener itu bener udah. Habis itu kata Allah, coba ente lihat tuh, ada kotak amal ente tuh, 1 tuh ente buka. Ya Allah menatuk doang kotak amal ini. Udah lo timbang situ, ditimbang sama dia. Amal 1 ame dosanya yang banyak, menang amal yang 1. Ternyata amalannya apa? Dia sewaktu hidup pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Mustadrak Imam Hakim, di dalam kitab tersebut dikatakan akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah engkau dalam beramal, niscaya amal yang sedikit akan mencukupimu. Tuh. Ya. Sedikit aja amal, asal ikhlasnya Masya Allah, luar biasa ikhlas. Itu yang lain-lain kalah itu. Karena intinya ikhlas itu. Ya. Nah kembali lagi, jadi sedekah, infak semua itu tujuannya untuk menguji kita gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senang ya bersedekah ya. Nah, maka tadi itu gambaran yang Allah uji. Allah uji dengan apa? Zakat. Tuh. Bisa nggak zakat? Ya. Ada nggak kita perhatian sama zakat gitu? Sebagai contoh yang orang jarang perhatiin ya, zakat harta tuh termasuk zakat emas. Ya. Zakat emas. Ini zakat emas, kayaknya kita nggak pernah ngeluarin ya. Pertanyaannya kenapa nggak pernah ngeluarin? Karena nggak punya emas. Tapi duit itu bisa loh. Duit ya, antum punya duit gak? Di rumah ada gak 100 juta? Ayo. Kalau ada diminjem nih. Ya kalau ada tuh, ada 7 muridnya. Ya apa namanya? Prakerja. Orang punya duit 100 juta di rumahnya, ya kena zakat ya? Kena. Ya hitungnya gimana? Nisab dan haul. Kalau udah sampai nisabnya, udah ada haul, udah setahun dia punya, dia nggak pakai itu, nganggur, keluarin zakatnya ini. Ya. Kayaknya sih lihat nggak ada sih kayaknya. Amir doang kayaknya yang ada tuh. Insya Allah. Amir baru 2 kali mahyak udah kaya. Iya. Makanya nggak ngaji lagi ya. Kalau jauh banget tuh, jauh itu udah menghindar padahal tuh cari tempat yang aman dia. Masih juga kena, itu kaki kiri masuknya kali tadi. Besok baca Al-Falaq Mir. Ame Anas sih. Jauh banget itu dah. Nah ya. Maka amal terbagi 3. Tulis dalam Al-Quran Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, yang mana ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa ya. Jadi kalau orang pengen naik motor, beli motor baru, kudu punya buku apanya? Buku apa? Pedomannya, panduannya gitu ya. Nah, sama kita hidup juga punya Nah, apa yang Allah katakan tentang orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada isyarah. Isyarahnya apa? Amal terbagi 3. Yang pertama amalul qalb, al-amalul qalbi. Amal hati, ya. Amalun qalbiyun, amal hati. Dari mana? Ya, yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Pakai apa? Hati. Wa yuqimunas shalah. Isyarahnya apa? Amal badani. Amal badan. Salat pakai apa? Bukan pakai apa? Hati doang ya. Udah salat belum? Udah tadi. Kapan? Ya tadi pun niatnya zikir aja.
Kan aqimis sholat li dzikri. Gitu. Nah, ini kampleng namanya. Yang terakhir amalul mali, amal yang bersifat harta tuh ya. Apa tuh? Wa mimma razaqnahum yunfikun tuh. Nah, itulah 3 isyarat amal ya. Artinya apa? Enggak sempurna seorang bertakwa kalau dia enggak punya 3 amal ini. Ada orang iman namanya Allah, yakin namanya Allah, kuat tingginya, kuat yakin namanya Allah, sholatnya rajin, sedekah pelit, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau ini itu. Nah, ini pertanyakan, bukan orang bertakwa. Karena ciri orang bertakwa dia mengerjakan 3 amal tadi. Tuh, ya. Maka nggak sempurna amalan hati seseorang, amalan badan seseorang tanpa amalan harta. Kita cek semua sahabat yang mulia, yang kaya, yang miskin, semua sedekah. Ya, yang kaya, yang miskin, semuanya sedekah. Nggak ada yang nggak sedekah dengan alasan miskin, dengan alasan nggak punya, nggak ada. Ya. Sampai salah seorang sahabat nggak diizinkan perang dengan oleh Nabi SAW. Kemudian dia lari ke rumah, diambil pisaunya, pisau rumahnya. Tolong bawa ini, aneh nitip buat perang. Minimal kalau nggak aneh, jasad aneh sampai, pisau aneh nyampe ke perang tuh. Diambil pisau rumahnya. Ya. Artinya apa? Ini kan pisau rumah punya dia, buat dipakai sehari-hari, itu dikorbanin tuh. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang susah di zaman Nabi, karena mereka tuh ghinan nafs, walaupun secara zahir miskin, tapi hatinya benar-benar kaya. Ini yang saya bilang tadi gitu. Ya. Ini yang kita belum ada. Barometernya di mana tadi gitu? Bagaimana cara kita berinfak? Sekarang begini. Kita kalau punya hajat ya, ini misalnya Al-Kuburiyah mau ngadain maulid misalnya. Al-Kuburiyah mau ngadain maulid, teman-teman kalau bisa nyumbang. Nah, itu buktikan di situ. Ya. Wah, gua nggak ada duit nih. Nah, ya kan hari ini nggak ada duit. Ini prinsip yang salah ya, kalau orang diajak sedekah bilang, gua nggak ada duit nih. Jangan bilang begitu. Insya Allah ya, doain biar gua ada rezeki, begitu. Bahasanya jangan, wah gua nggak ada duit. Emang bener, emang nggak ada duit. Kemarin kita Al-Badarih lah tuh ya, udah 2 tahun gitu. Akhirnya bilang udah rapat, jadi usaha aja rapat, tiap minggu rapat, padahal mah belum ketahuan tuh. Tapi karena gembor-gemborannya kenceng dan juga info-infonya terus update, akhirnya ada salah seorang jamaah dapatlah tuh ada orang dermawan nyumbang villa sama nyumbang duit 5 juta. Ya. Saya bilang ini bukti nih, ya. Buat ente biar nggak ragu lagi ame, yakin tuh. Yang penting ngelis aja dulu gitu, masalah duit belakangan, doain minta sama Allah gitu ya. Jadi pola pikirnya begitu, optimis dulu gitu, ngelis dulu, daftar dulu, masalah duit rezeki insya Allah. Kayak ente mau haji, kita mau haji nih, pergi haji kan lumayan ya. Anda udah niat nih, saya pengen pergi haji, saya pengen nabung. Ntar gimana kesononya? Ya Allah yang punya urusan. Itu bukan urusan aneh. Yang penting kita usaha dulu, ikhtiar dulu tuh, ya. Qadarullah ada yang berbisik kemarin. Ustadz, saya ngimpi Ustadz. Ini orang ada. Saya ngeberangkatin haji antum Ustadz. Ini cuma bisikan-bisikan aja ya. Belum terlaksana, doakan mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Maksudnya apa? Niat kita Allah tahu, niat kita Allah dengar. Ya, ini kadang-kadang kelemahan kita di situ. Gimana kita mau jadi umat Islam yang kuat? Niat aja kita nggak mau, niat aja kita nggak bisa. Padahal semurah-murah ibadah niat, semurah-murahnya ibadah niat aja dulu gitu. Besok mau korban, gimana? Aneh usaha aja. Jelas paham? Nah ya. Jadi kalau untuk perkara-perkara yang begitu, insya Allah gampang. Emang kalau udah nggak ada niat nggak bisa ya. Jadi besok kalau misalnya, ayo patungan ini, udah nulis aja dulu gitu. Masalah antar rezekinya ada enggak belakangan. Anak-anak juga nggak bakal mempermasalahkan ya. Gitu ya. Jelas? Jadi amalan 3, amalan hati, amalan badan dan amalan harta. Ya, jadi nggak sempurna kita kalau nggak ada amalan hartanya. Dalam hadis dikatakan ya, yabna Adam, wahai anak Adam, tulis ya, yang ngerti bahasa Arab tulis Arabnya. Yabna Adam, unfik alaik. Nah, simpel nih hadis ya. Unfik alaik. Ya.
Ya ibna Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, keluarkan hartamu. Unfik alaik, aku akan berikan hartaku padamu. Tuh. Jadi prosesnya begitu. Kalau bahasa kata kita pengen dapat gurame, datang ke ngempang tuh ikhtiar kita tuh. Ngapain lagi nyari cacing, lempar cacing dapat sapu-sapu. Lele. Dapat gurame, dapat mujair lah paling enggak ya. Ini filosofinya gimana? Filosofinya simpel. Lo mau dapat gurame, mau dapat sesuatu yang besar, satu kudu usaha. Apa usahanya? Jalan. Ya. Kemudian apa? Harus punya modal. Apa modalnya? Cacing. Tuh. Jangan cacing doang lempar gitu. Ngasih empan doang. Kudu punya apanya? Kailnya, jorannya tuh. Intinya kudu punya modal nih kita. Pengen dapat surga, modal kagak, usaha kagak. Berharap Allah Maha Rahman. Pokoknya kita yakin aja sama Allah ya. Ya. Amin. Cerita. Pengen pinter, pengen bisa baca kitab. Pokoknya gue yakin aja. Kata Ustadz bisa. Ngaji kagak, ngapal kagak, beli kitab kagak, lah bagaimana mau bisa nahu? Ya, tahayul, kata tahayul. Mau kaya, usaha kagak, modal kagak, tiap hari bikin rezeki anak soleh. Soalnya dari Hong Kong. Ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha apaan? Tidur mulu tiap hari. Ya, itu kan sistem kehidupan yang udah Allah bentuk, Allah bikin begitu. Ya, mau dapat gurame, tuh kita usahanya apa tadi tuh modal cacing doang. Sama kita mau dapat harta yang besar, modalnya sedekah. Ya, ente tanya dah orang-orang besar tuh, nggak ada yang nggak sedekah. Atau orang kafir aja sedekah. Nggak percaya? Tanya orang kafir. Tuh, ada nggak orang kafir di sini? Tanya tuh. Orang kafir tanya tuh, dia punya perusahaan pasti sedekah, ya. Buat orang-orang cacat, buat orang-orang berkekurangan, disabilitas, apapun itu mereka ngeluarin itu. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang besar kalau nggak ngeluarin sesuatu yang besar gitu. Ya, paling nggak yang kita keluarin yang kayak cacing, yang Allah kasih gurame. Gedean mana cacing sama gurame? Gurame. Masih aja kita ngeluarin gurame dapatnya cacing. Lah kasihan, orang sedekah 100 juta, dapatnya 1 juta. Nah, kagak ada ceritanya dalam rekenan kalkulatornya Allah, nggak ada. Dalam kalkulatornya Allah, ente sedekah 1 juta dapatnya 100 juta mungkin. Tapi nggak mungkin sedekah 100 dapatnya 1 juta, nggak mungkin. Itu. Maka jangan tingkatkan ya style kita. Jangan tingkatkan gaya hidup kita kalau mau sukses. Kalau kita kan gitu, mau sukses, ningkatin gaya hidup, besok ganti iPhone. Wow. Kalau moto begini, biar kelihatan kan gitu ya. Ada lubang ketiga sini. Jangan tingkatkan gaya hidup kita, tingkatkanlah sedekah kita kalau mau sukses, begitu. Nih gue tahun ini sedekah sebulan 1 juta. Tahun depan gue harus 2 juta sebulan. Gitu. Punya target. Ya, betul gak? Nggak percaya? Cobain dah. Cobain gitu. Bismillah ya, Bismillah, cobain tuh. Tuh nih jadi quotes nih gitu. Kalau mau sukses jangan tingkatkan gaya hidup. Punya duit dikit kaya beli mobil gitu. Bukan tingkatin sedekahnya, malah tingkatin gaya hidupnya. Tingkatin sedekahnya ntar mobil kebeli, bahkan lebih banyak lagi gitu. Ya. Jelas paham? Ada salah seorang jamaah lah ya, jamaah saya. Dari awal udah pengen pulang ke kampung karena susah. Tapi suatu hari markas buka lowongan. Ayo yang mau bantu pondok ya, dulu awal-awal pondok. Akhirnya datang bawa duit, ngasih duit. Gitu. Nih modal, cacing. Subhanallah, qadarullah, dia malah dapat rezeki, malah makin banyak rezekinya. Wah, dia ngerasa berkah sedekah nih. Dia sedekah lagi, nyumbang lagi buat markas, lebih gede lagi, nambah lagi. Pokoknya apaan aja Ustadz ngomong, aneh sedekah, begitu.
Dari nggak punya apa-apaan sampai sekarang udah punya motor, mobil, rumah, gitu. Bahkan kalau bahasanya Markas butuh apa? Ngomong gitu. Ya. Ini sudah terbukti ya. Dalam artian apa? Yang ditingkatkan bukannya itunya tapi sodakohnya. Nanti yang itu ngikut dengan sendirinya gitu. Ikut gitu ya. Ini ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unfik alaik, dari dalam hadis kudusinya itu ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, anfik wala takhaf min dil arsy iglala. Berinfaklah engkau, jangan pernah takut min dil arsy, dari yang punya arsy akan kekurangan. Tuh jangan takut sama Allah miskin ya. Nah, jadi kewajiban kita itu. Faslun wa 'alaika bil iktar minas shadaqah wa bit tasadduq 'alal arham al muhtajin wa ahlil khair al mugillin khususan. Fasal selanjutnya wa 'alaika bil iksar, wajib atasmu untuk memperbanyak minas shadaqah, daripada sedekah, wa bit tasadduqi, dan juga bersedekah, 'alal arham, kepada orang-orang ya arham al muhtajin, yang membutuhkan ya, wa ahlil khair, orang-orang baik, al mugillin, yang mana miskin ya, sedikit hartanya, khususon, secara khusus ya. Jadi kalimat tasodak ya. Kalimat tasodak itu maknanya berasal dari wazan tafa'al ya. Kata tafa'al itu dalam bahasa Arab maknanya takalluf, membebani, memaksakan gitu ya. Jadi kalau saya bilang soleh ya, diganti wazan tasollah, itu maknanya memaksakan diri ya. Alima tahu, ta'alam memaksakan diri untuk tahu. Nah itu makanya ta'alam artinya belajar, karena belajar itu adalah memaksakan diri agar kita nah tasodak, nah ini dia ya. Berarti ada upaya dari kita. Memang berat di awalnya, apalagi yang kita demen dah berat banget emang gitu ya. Sampai ada ayat kan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian nggak bakal mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu yang berat. Kalau kita nggak demen, biasa dikasih lontong satu kotak, kita nggak demen lontong, bagi orang paling gampang ya, bener gak? Dikasih cilok, kita nggak demen cilok, kasih orang paling gampang. Tapi kalau kita demen cilok, nah tuh bagi orang berat kan gitu. Jadi kepada siapa kita bersedekah? Pertama alal arham al-muhtajin, orang-orang kerabat dekat yang membutuhkan. Tuh, kerabat dekat ya, yang membutuhkan gitu. Nomor satunya membutuhkan ya. Saya punya emak, emak saya biasa kasih duit sebulan. Ada orang butuh, minta, yang mana saya daluin? Ayo, emak apa orang? Apa emak orang? Ayo, Bang Budi, emak apa orang? Emak kan emak kita orang juga. Emang emak kita macan. Emak kita sejenis umbi-umbian gitu. Emak kita kan orang. Ya, emak. Baik, orang apa emak? Lihat dulu, orang membutuhkan gak? Kalau butuh kasih. Saat anak saya kesiram air panas, saya mau bawa ke rumah sakit, mah nggak ada duitnya, udah nih kasih itu, jalan. Ntar emak gimana? Rezekinya lain, insya Allah ada lagi ntar. Kalau cariin begitu, ya. Bayaran sekolah anak, ame orang butuh, ada pengen berobat, yang mana duluin? Orang berobat. Kenapa orang berobat? Hah? Iya, tapi kalau berobat ke JMC jangan kasih. Jalan cepat mati. Mati cepat. Aneh pernah ada gitu. Saat minjem duit dong, berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Buat apaan? Buat ini ngecek anak lahir kandungan. Cek kandungan 1 juta. Di Hong Kong tuh ngecek. Emang di mana ngeceknya? JMC. Aneh coba cek kan, berapa sih JMC, masih ya 1 juta, nggak nyampe. Mungkin paling mungkin ya 300 400. Iya. 600. Wih, keren nih. Kenapa? Oh gitu ya. 600 dah. Berarti kan sisa berapa? Berarti sebenarnya kebutuhannya berapa?
600. Kita bilang, lu jangan di JMC, kemahalan. Nyari susah, apa potlot. Potlot. Iya kan ya? Iya, maksudnya tadi saya bilang, kita ngapain sih ngutang-ngutang mahal cuma lantaran gengsi doang. Ya. Potlot gratis kata Eka. Iya. Puskesmas. Hingga paling enggak di mana dah tuh di Bidan Sisra dah. Kalau enggak Bidan Sistri kayak enak. Gula Batu dah. Lemon boleh juga. Iya kan? Ini yang saya bilang tadi gitu. Orang yang ngutang kadang-kadang lah kekerenan dia. Iya kan ya? Lah ngutang sama dia lagu aja di bidan. Tadi di rumah sakit mahal lagi. Kan kagak cocok namanya. Ini nih yang bikin orang pada susah mulu begini nih. Ya makanya kudu diajarin nih. Ya. Saat pinjam duit dong. Berapaan? DP Ninja. Lah motor gua Beat. Lu songong suladap lu. Kecuali motor gua Ninja kali. Minjem buat DP Ninja mau Ustadz motornya Beat. Iya gak? Ini yang banyak di masyarakat kita begitu bilang, udah dah gini nih. Nah gua kasih 200, udah gua bagi begitu. Lu ke bidan aja. Enggak usah di rumah sakit JMC itu gitu. Ya, paham? Jadi kadang kita kudu ngedidik nih orang-orang sekarang, dididik. Ya. Kalau kita bukan nggak senang bantu orang, bukan. Kadang-kadang dibantu malah dia makin banyak utangnya. Ya. Gali lubang tutup lubang. Kadang nggak nutup gali doang. Gali, tutupnya kagak. Tuh pusing dah ya masalah umatnya begini. Kena air. Jadi apa namanya aulawiyah ya. Aulawiyah itu prioritas. Nomor 1 prioritasnya adalah orang yang butuh tuh ya. Bahasa kitanya BU. Yeah. Butuh ujang, dia butuh ujang. Butuh uang. Itu ujang. BU tuh ya. Orang lagi butuh uang. Lihat dulu butuh uangnya gimana gitu. Jelas? Jadi gitu. Yang mana orang tua apa orang nih? Orang dulu, entah orang tua gampang rezekinya ada insyaallah gitu. Nah, itu namanya itsar. Namanya apa? Itsar ya, mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah ya. Nah, baru habis muhtajin baru ahlil khair dibelakangin ya. Karena muhtajin dulu, orang butuh dulu gitu. Baru orang baik. Jadi kalau bisa gini, bikin dana 2. Ada saya punya jamaah, dia pokoknya tiap bulan Ustadz mau buku apa bilang sama saya. Mau kitab apa bilang sama saya. Tiap bulan sekali. Oh bulan guru kitab apa bulan ini? Oleh saya tik udah besok beli gitu. Bulan depan guru mau kitab apa? Tik beli gitu aja kerjaannya. Ya. Kenapa ini tadi nih? Ahlil khair al-mugillin, ya orang baik, cuman kekurangan secara khusus. Ya, kalau bahasa katanya nih antum di sini di kampung nih ada gak ustadz ya atau guru ngaji yang susah? Perhatiin itu. Gitu. Apalagi guru kita gitu. Jangan sampai berasnya habis tuh ya. Ini khususon al-mugillin gitu. Tapi tadi setelah apa? Muhtajin. Setelah orang yang membutuhkan. Kalau seandainya bisa dua-duanya, falyatafaddal. Gitu. Makanya orang nikah tuh bukan sekedar kita nafkahin istri. Ini yang perlu dipikirin ya. Nikah itu kita bisa girangin orang tua kita, bisa girangin istri kita, bisa girangin anak kita, sampai saudara-saudaranya itu. Apalagi pas lebaran dah mulai puyeng pala itu. Insyaallah mertua 2 lagi. Mertua 2. THR dua-duanya nih. Tuh, kan pusing kan? Ih, makanya atuh aja cukup. Tuh, kalau belum mampu, jangan sok-sok 2 Bang Budi. Iya salah. Mau 2 aja sekaligus ya. Jangan ngelangkahin guru, nggak boleh. Hampir 10. Ya. Insyaallah rezekinya banyak insyaallah. Jadi begitu ya. Satu prioritas ya. Jadi kalau ditanya, yang mana duluan, ibu kita apa orang butuh kan? Orang butuh dulu, ibu gampang insyaallah. Kasih dua-duanya kalau perlu. Fa inna shadaqata tazku. Nah, karena sesungguhnya sedekah itu tazku ya, itu bisa mensucikan.
wa yazidu sawabuha, dan menjadi bertambah pahalanya, biwat'iha, dengan meletakkannya, fi mithli hadhil mawadi, pada tempat-tempat ini. Tuh, kalau kita ngasih sedekah orang yang tukang maksiat ya, bagaimana, boleh nggak? Boleh aja. Kalau ahlul khair kan jelas. Ente ngasih kitab sama orang yang ngaji ya, nih yang saya bilang kemarin, wakaf kitab. Ketika dipakai ngaji, pahala buat ente. Ente nggak ngajar, tapi pahala ente pahala ngajar. Ya, kita nggak ceramah, tapi pahala kita pahala ceramah. Selama sumber tuh ceramah dari kitab yang ente wakafkan, ente bagi tuh ustadz, pahalanya nyampe. Ya. Ini namanya bersiasat dalam sodako, boleh. Ya. Jadi kita punya duit misal 3 juta nih, duit nganggur di rumah kan 3 juta. 1 juta orang miskin, 1 juta keluarga, dan 1 juta nih ahlul khair. Tuh. Cari, mana agak susah. Kenapa agak susahnya? Nggak semua ahlul khair itu butuh kebaikan kita. Ya. Nggak semua ahlul khair butuh kebaikan kita. Kadang mohon maaf ya, saya dibagi kitab, saya udah punya. Atau enggak saya dibagi kitab, saya nggak butuh. Maka paling gampang nanya, Ustaz butuh apaan? Butuh kitab apa? Tuh. Karena kalau butuh pasti dibaca gitu. Ya. Kadang-kadang dibagi sarung. Yang sarungnya sarung orang 40 hari. Sarung orang 40 hari dibagi ustadz ya. Nggak bakal dipakai, kalah saing sama BHS. Salam. Kalah saing sama BHS Dede. Iyalah. Sama Sapir aja masih kalah tuh. Sapir. Ya, sama Atlas masih kalah tuh. Ya. Jadi ketika ente mau ngasih kebaikan sama orang ahlul khair nih, kudu cermat gitu. Ya. Kasih yang dipakai sama dia. Ustadz nggak biasa kayak gamis, ente kasih gamis, nggak dipakai, gombrong lagi gamisnya, kayak penyanyi itu tuh Malaiholo tuh, Pama, yang nyanyi pakai kacamata kan, yang pakai daster mulu tuh, kayak begitu tuh, paling nggak kayak Nasar dah, ya, kayak ngasih gamis kiai, gamisnya yang potong begini kan gitu. Kan ada kan afdolnya orang sholat kan pakai lengan panjang, afdolnya walaupun sah-sah aja pakai lengan pendek ya, kos kutang sah aja, man afdol lengan panjang. Ini kayak menjaga sunnah gitu, ente bagi kayak misalnya begini, warnanya warna pink lagi, salam, ada gambar Hello Kitty. Tuh. Ada gambar Rapunzel, yes. Apalagi Frozen, ya Frozen. Ya. Jadi kalau ente mau ngasih sesuatu sama ahlul khair, nah kira-kira apa yang paling tepat? Udah dah, duitnya aja gitu, ya. Ane pengen beliin antum sarung guru, mana ane takut sarung yang ane kasih antum nggak seneng, dah, nih duitnya aja gitu. Ya. Jelas paham, cuman jangan duit riba, jangan nih, kasih duit riba. Edit abu-abu nih kasih ustadz aja, karena ustadz sering berdoa, fa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah kalau duit haram sucikanlah gitu. Ngaco nih tafsirnya. Berkah doa gitu. Kamu bener gak? Fa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah kalau duitnya haram sucikan gitu. Maknanya apa itu kira-kira? Ya. Duit haram nih, duit suap, duit riba. Doa begitu, fa in kana haraman fatahhiru. Jadi halal enggak? Enggak begitu maksudnya. Maksudnya gini, kita kalau punya kerjaan yang haram, sucikan ya Allah. Ntar kita dipindahin sama Allah ke tempat yang halal, rezeki kita jadi halal, begitu maksudnya. Ya, bukan duit haram dengan doa Ustadz fatahhirhu jadi suci, enggak gitu maknanya, ya. Nah jadi kembali lagi, kalau kita mau ngasih sesuatu sama ahlul khair, nah itu ada siasatnya gitu. Kayak ngasih kiai kayak Rifai misalnya, ente ngasih baju biru gitu jarang dipakai. Mau ngasih yang dipakai baju putih pasti dipakai udah. Ya. Bagi baju putih pasti dipakai. Karena saya sejauh ini nggak pernah bilang pakai baju apa macam-macam, enggak gitu. Sekarang nih yang banyak yang bagi baju saya itu baju putih, karena saya sering pakai baju putih sekarang gitu. Ya bawaan hati aja ya. Dulu kita pakai baju apaan aja kan, pokoknya semua harus ada tuh, biru, kuning, merah, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa kegerangan.
Ya sekarang udah enggak ya. Dulu saya begitu dulu. Waktu SMA tuh saya ngumpulin baju. Hitam, wow hitam beli hitam. Besok biru beli biru. Merah beli merah. Jadi semua warna kudu ada. Pink doang nggak ada tuh. Ada yang bagi pink. Satu hari ada yang bagi pink. Ada. Gamis pink. Oh cakep banget ya Hello Kitty itu. Nah, kita nggak pakai, kita bagi orang udah gitu. Ya. Enggak, bukan Rosin. Dulu. Sekarang udah enggak ya. Dulu. Namanya orang begitu melalui fase ya. Jadi aneh nggak kaget kalau ente hubungannya nggak kaget. Kenapa? Fase. Orang ngaji, ya awal-awal ngaji belagu, sombong, biasa fase itu. Ya. Kita ngaji nih, pas ngaji belagu banget sama orang. Wah dasar kang maksiat lu, wah gua dong ngaji gitu. Nggak apa-apa, biasa itu. Ya biasa. Baru bisa nahu dikit, semua orang mau di-irop aja sama dia. Sampai dibungkus Indomie di belakang mau di-irop sama dia tuh. Kan ada Arabnya tuh, dia mau irop tuh. Kan mentang-mentang gondol dia mau baca kan gitu ya. Saking gironya menahu gitu. Biasa, gak apa, biarin. Gitu. Baru bisa ceramah dikit, kemana-mana mau megang mic aja kan gitu. Mau hadir mau depan, duduk ke depan sini. Begini lagi duduk gini. Iya salah. Wah, ya udah apa biasa. Biarin fase itu. Baru orang panggil ustaz kemana-mana pakai sorban, sampai ke warung pakai sorban, biasa nggak apa-apa. Itu fase, semua fase itu fase pasti kita alamin begitu ya. Lame-lame, makin biasa, sampai saru mana ustaz mana bukan ustaz begitu. Ini mana ustaznya? Oh, kayaknya yang ini kayak gamis, bukan. Ini bukan gamis ini, pakai gamis bukan gamis. Jelas paham? Gitu. Jadi ketika orang belajar setahun, 2 tahun dia berasa annahu ilahun, bahwa dia Tuhan. Wah. Bisa ngecap orang, bisa ngukumin orang. Lu neraka, lu sesat, lu ini. Makin belajar dirasa kayak Rasul, turun dikit derajatnya. Makin belajar turun dikit berasa jadi ulama. Makin lama belajar berasa annahu ya la syai'. Bahwa dia bukan siapa-siapa lagi itu. Maka terus ngaji sampai kita merasa kita bukan siapa-siapa. Ente sedekah gitu juga, sedekah gede. Ente merasa gue nih orang paling kaya, sedekahnya paling banyak, orang paling dermawan. Biasa, lama hilang. Nah, gue nggak seberapa gitu. Ya. Jelas. Jadi semua ada fasenya. Nah, makanya harus naik nih, harus naik. Yang heran udah ngaji 10 tahun kagak berubah-ubah fasenya, begitu aja. Akhirnya ada sesuatu nih. Ya, dari awal ngaji nggak yakin, awal ngaji pelit. 10 tahun ngaji nggak berubah-ubah. Nah, ini yang dipertanyakan, ada apa dengan dirinya gitu ya. Ada masa dulu dimana kita demen diundang ya, dulu pokoknya tuh kalau bisa pengajian setiap hari ada gitu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, semua malam, kalau bisa subuh kita ngaji jam 2 kalau bisa. Kita isi-isiin tuh jadwal semua. Ada masa dimana kita tuh demen diundang gitu, demen ngomong. Sampai datanglah masa kita nggak demen ngomong. Bahkan makin lama makin ngerasa kita nggak pantas ngomong. Makin lama makin ngerasa ya Allah jangan gue deh yang ngajar dah. Ternyata orang lebih soleh daripada dirinya gitu. Ada masa begitu muter gitu. Ya kayak kalau orang kan biasanya kan lagi acara maulid nih ya. Nanti pasti sering ketemu. Ada orang fotoin gue mau gue pose pakai ceramah gitu. Lagi begini difotoin cekrek, pasang di Facebook, gitu. Ada kayak yang gitu. Iya. Ya, jadi kalau kata ulama orang riya, orang ikhlas berasal dari orang riya. Gitu dah, beramal aja udah ya, ini kata riya, ntar juga ikhlas gitu ya. Nah, jadi begitu. Faslun wa 'alaika bitasadduq bima tuhib. Fasal selanjutnya, hendaknya olehmu bersedekah dengan apa yang kau cintai. Wa bima ya'izzu 'alaik, dengan apa yang kau berat mengeluarkannya. Tuh. Ya. Litanalal birra, agar kau mendapatkan kebaikan. Ini beratnya. Sedekah apa yang kita demen ya gitu. Paling banter gini dah, kalau kita nggak bisa sedekah yang kita demen, bagi 2 dah. Ya. Kita demen somai nih, Setiap beli somai bagi orang gitu. Ini tipsnya gitu.
Kadang kita nggak mau ngasih karena kalau kita kasih kita nggak dapat. Itu lebih tinggi tuh. Ya. Jadi makomnya yang pertama jadi orang dermawan dulu. Jadi orang dermawan. Pokoknya bagi orang aja dulu gitu. Punya bagi. Apaan aja yang kita demen kayak nggak demen kayak bagi aja umum gitu. Lama-lama naikin. Yang kita bagi yang kita demen. Karena kadang-kadang gini, kalau kita bagi kita nggak dapat kita sedih. Itu umum. Nah kita bagi kita punya gitu. Biar orang dapat kita dapat ya kita beli juga. Dua belinya sekaligus. Sampai nanti makomnya lagi dia dapat kita enggak. Nah itu ithar namanya. Ya. Jadi awal mula ithar adalah dermawan al-jud. Ya, jud. Jadi ketika orang sudah jud, udah dermawan, naikin lagi tuh sampai ke ithar. Ya. Sebagaimana dalam riwayat dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi menjamu tamu Rasulullah. Ya, karena Rasul bilang, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau jamu tamu saya? Sahabat, pada nggak jawab. Ada salah seorang jawab, padahal dia susah. Ketika pulang ke rumah ditanya ke istrinya, istri ada makanan nggak buat tamu? Oh nggak ada, ilah buat anak kita berdua nih. Udah tidurin dah. Ya, ini kasih makan tamunya Rasulullah. Entah kita gimana, pura-pura makan aja tuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khososo. Ya, mereka mendahulukan tuh orang lain meskipun mereka susah. Ini yang paling tingginya ithar. Ketika kita memberi kitanya nggak dapat tuh. Itu yang paling tingginya. Maka yang paling tingginya lagi ya berkorban. Bahasa Arabnya apa ya? Saya lupa itu. Paling tinggi dari sedekah ya adalah berkorban. Ketika kita ngasih kita bisa menghadapi kecelakaan atau kesengsaraan gitu. Dalam artian susah gitu. Kalau kita ngasih nggak punya biasa kan gitu. Tapi kalau kita ngasih orang terus kita berat ngejalaninnya itu namanya yang paling tinggi ya berkorban namanya. Apa namanya ya? Nah itulah sahabat-sahabat Nabi Rasulullah gitu. Mereka menyerahkan dirinya sama Rasulullah walaupun mereka mati nggak apa-apa yang penting Rasul hidup. Tuh. Itu sahabat yang bisa begitu. Nah ini tingkatan sodagoh ya. Tadi kita bahas yang wajibnya dari zakatul fitrnya, kemudian zakatul arham. Nah kita bahas zakat mengeluarkan sedekah apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini besok dah ya insyaallah. Sampai sini dah. Karena panjang lagi nih masih lumayan ya. Intinya pelan-pelan kita coba kita amalkan ini bab sedekah ya. Kira-kira kalau orang jalan-jalan rihlah itu sedekah bukan masuknya? Kalau rihlah itu jalan-jalan itu sedekah enggak masuknya? Ayo. Babnya sedekah apa bukan? Bang Budi. Hah? Rihlah kita jalan-jalan nih. Ya, itu kira-kira babnya sedekah bukan? Gimana ya, Bang Ijal? Hah? Bukan sedekah. Berarti buat siapa itu? Buat siapa? Kalau kita jalan-jalan ini buat siapa? Buat kita, buat orang? Buat diri kita. Nah, iya, jelas ya, paham. Jadi poinnya gini, kalau kita nggak bisa menyenangkan hal yang buat kita, bagaimana kita mau nyenangin orang lain gitu? Ini kan buat kita, sama-sama buat kita ya. Kita nggak bisa tuh nyenengin orang kalau hati kita nggak senang. Maksud saya gini, belajar, latihan, bagaimana kita nyenengin diri kita. Belajar juga nyenengin orang lain. Abil khusus ini, ya. Jadi besok insya Allah bulan November ya. Kalau nggak November mungkin Desember, Burdah pengen ngajak jalan-jalan. Tujuannya satu yang pertama itu Nabi bersabda dalam hadisnya, safiru tasihu ya. Berpergianlah maka kamu akan sehat. Mana sehat di sini bisa dua mananya, bisa sehat zahirnya, bisa sehat batinnya. Orang kalau sumpek ya penat kan disuruh pelesiran kan biasanya gitu ya, ke Anyer kemana ya, seger gak otaknya. Nah itu ya. Satu yang pertama itu. Yang kedua melatih keyakinan kita. Ya. Kalau bahasa kata ngelis aja dulu gitu. Itu melatih ya rezeki dari mana aja. Yang ketiga nih ukhuwah Islamiyah, persatuan. Ya. Kalau bahasa kata orang pengen kenal orang lain nggak bisa di sini. Coba ajak jalan baru kita kenal bagaimana orang lain. Yang mudah-mudahan nanti ada rezekinya dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allah bihaqqil Fatihah Surah Al-Fatihah Qaramadil Fatihah Iftah lana abwabal khair Wakhtimna bil khair Waj'alna wal hadirin min ahlil khair وذرياتنا من أهل الخير ربنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد والحمد للإله تناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته